Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, memang punya kita. Apa kabar Jo? Senangnya pagi ini. Aku menjadi di Valdian. Dan aku Cik Altiara bisa ngawani pemirsa yang ada di rumah. Cak biasa kita bakal ngasih informasi pastinya. Dan Cak biasa juga kita sudah ada di Brownies Amanda. Ida, ngapalah bulan puasa banyak yang godaannya ya. Pagi-pagi Cak ini. Jadi dosa tergodanian. Jadi dari syuting kita beli rasa apa baik, original, pandan atau bananda lengkapnya. Jadi, betul, tapi kalau aku paling seneng itu rasa original. Iya. Itu paling mantep nih rasanya di sini. Balai ini langsung beli tapi ya, dan untuk Halo Palembang selama 1 jam ke depan pemirsa, untuk edisi hari ini tanggal 8 Mei 2019 atau bertepatan dengan 3 Ramadan 1440 Hijriah. Tentunya kita bakal nginjuk ke informasi mengenai ada temanya, dan terutama untuk hari ini kita ada narasumber kita. Kali kita bakal kenal ke. Nah, sesuai dengan tema hari ini, itu artinya informasi yang pertama ini ya mengenai masih menjalankan ngejajuk ke minuman keras ini. Betul. Kota kriminal. Nah, jadi ini informasi yang pertama ini pemirsa, minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi ini di bulan Ramadan sejumlah warung di pinggir-pinggir jalan Kota Palembang dirazia oleh Satpol PP. Nah, mau informasi selengkapnya kita jingle. Ini dia liputannya. Untuk menciptakan suasana aman dan kondusif selama bulan Ramadan dari peredaran minuman keras, personel Satpol PP Kota Palembang dibantu TNI dan Polri melakukan razia minuman keras di sejumlah warung kaki lima yang ada di Kota Palembang. Oleh petugas, setiap warung yang dirazia dilakukan pemeriksaan. Hasilnya ratusan botol minuman keras yang masih dijual secara ilegal. Oleh petugas, ratusan botol minuman keras tersebut diangkut ke mobil patroli dan dibawa ke kantor Satpol PP. Kasatpol PP Palembang Alex Fernandus menjelaskan untuk sementara para pemilik warung yang kedapatan masih menjual minuman keras hanya diberikan teguran. Namun nantinya jika saat razia masih kedapatan menjual minuman keras bisa diberikan tindakan hukum. Namun di bulan puasa nanti apabila masih artinya melanggar daripada surat edaran ini, artinya tidak mematuhi, maka akan kami berikan tindakan hukum. Selanjutnya ratusan botol minuman keras yang diamankan akan dimusnahkan oleh petugas Satpol PP Palembang. Firman Hidayat, PAL TV. Ya, jadi pemirsa, petugas ini mengamankan ratusan botol minuman keras, maksudnya sudah dirazia di beberapa warung-warung yang ada di Kota Palembang, yang tentunya ini setelah dirazia langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Ini mengamankan baik itu di hari-hari biasa, apalagi pas pada waktu menyambut bulan suci Ramadan. Betul. Nah, untuk itu, jadi kita juga bakal bahas untuk tema hari ini soal pelanggaran apa yang tidak boleh selama bulan puasa sesuai dengan Perda. Ya. Kita langsung kenalan sama narasumber kita, Bapak Alex Ferdinandus. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kasatpol PP Palembang. Ya. Agak ngeri, takut dirazia ya Pak ya. Selamat pagi. Raja Wibawa. Oke, tentunya Pak Alex, ini kita manggilnya Pak Alex, bakal ngelayan pemirsa nunjukin informasi, mungkin beberapa pertanyaan yang kami sampaikan ini yang mewakili dari pemirsa Halo Palembang. Betul. Oke, langsung Bel Tiara. Nah, kalau misalnya untuk sesuai Perda Dewe Pak ya, kalau kita ngomongin soal pelanggaran yang tidak boleh Perda, khususnya di bulan suci Ramadan, apa baik yang tidak boleh dilakukan? Ya, jadi terima kasih atas atensi dari masyarakat atas pertanyaannya, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan ini Bapak Wali Kota Palembang, pemerintah kota telah mengeluarkan surat edaran nomor 16 tentang operasional tempat hiburan, kemudian restoran atau rumah makan, dan panti pijat, baik itu panti pijat modern ataupun panti pijat tradisional. Artinya untuk bulan puasa ini tempat-tempat hiburan yang seperti saya sampaikan tadi itu dilarang untuk membuka, ya, kecuali selama bulan Ramadan, kecuali
untuk fasilitas-fasilitas tempat-tempat hiburan itu yang melekat pada hotel itu masih dipersilakan diizinkan untuk membuka dari jam 21 malam sampai dengan jam 24 malam. Nah, untuk restoran ataupun rumah makan itu tidak dilarang untuk ditutup, ya dibuka maksudnya untuk ditutup, tetap dibuka, hanya saja diberi tabir atau penutup, artinya tidak transparan terlihat oleh masyarakat. Maka yang batal diem-diem tidak ketahuan Pak. Berarti itu Nggak bakal. peraturan khusus juga ya Pak ya, ke restoran ya? Jadi kita memang sudah tahu nih setiap tahunnya di bulan Ramadan pasti karaoke atau tempat-tempat hiburan itu ditutup ya Pak ya. Tapi kira-kira Pak kalau sanksinya apa Pak terkait dari perda yang kita sebutkan tadi? Ya, jadi pelanggaran perda kita telah memiliki sanksi berdasarkan Perda nomor 44 tahun 2002, Junto Perda nomor 13 tahun 2007, bahwa pelanggar perda dapat dikenakan sanksi baik itu administratif seperti pencabutan izin, penutupan, penyegelan, ataupun denda maksimal 50 juta atau kurungan maksimal 3 bulan. Nah, 3 bulan. Pak, Jadi salon Altiara itu kan katanya ada desa-desanya tidak bagus. Jadi ditutup udah usah dibuka lagi. Pijit bayi Pak. Pijit bayi. Tapi Pak kalau untuk penegakannya dewek dari Satpol PP untuk pelanggaran sesuai perda itu cak mana Pak? Jadi tentunya kita tidak serta-merta terhadap pelanggaran perda tersebut kita berikan sanksi. Tentunya kita juga harus berupaya untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang larangan-larangan atau pelanggaran-pelanggaran perda. Ya, seperti misalnya sebelum menghadapi bulan Ramadan ini, kami Satuan Polisi Pamung Praja ya sama-sama dengan Polresta, dengan Kodim, kemudian POM TNI, kami sama-sama mengadakan sosialisasi ke tempat-tempat hiburan seperti kafe, kemudian klub malam ya, kemudian bar, kemudian hotel-hotel ya, bar-bar atau hotel-hotel tempat-tempat hiburan yang menyatu dengan hotel, menghimbau kepada pemilik para pengusaha untuk dapat kiranya mematuhi aturan ataupun edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota. Namun apabila sosialisasi sudah kita lakukan di masa bulan puasa atau bulan Ramadan ini masih melakukan, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang seperti saya sebutkan tadi. Ya Pak, dari contoh puasa tahun lalu Pak, kira-kira kan kita sudah ada merazia, ada perdanya juga. Kira-kira apakah ada yang membandel Pak? Ya, ngebuka? Tentunya masih ada. Ya. Setiap tahunnya kita lakukan sosialisasi, tak jemu-jemunya, kemudian kita juga melakukan tindakan, tapi ya masih ada baik itu para pengusaha ataupun masyarakat yang masih artinya melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak sesuai, baik itu aturan pemerintah kota ataupun norma agama, ya juga masih norma kemasyarakatan juga. Berarti Pak itu termasuk perda yang agak susah atau agak yang paling terhambat untuk itu menjalankannya. Alasannya apa Pak? Jadi salah satunya juga yang sulit kita lakukan adalah satu miras. Ya, miras ini sudah dicabut perdanya. Sekarang kewenangannya di Kementerian Perdagangan untuk miras ini. Kemudian juga tentunya untuk menetapkan seseorang sebagai suatu pelanggaran tidak mudah. Kita harus melakukan penyidikan kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang terus kita lakukan. Kemudian juga masalah pekerja seks komersial. Ini juga kadang-kadang tindak lanjut daripada tindakan kami, misalnya seperti merazia, itu memang untuk saat ini untuk penampungan pembinaan dari PSK itu sendiri kita terbatas. Betul. Jadi kita hanya mempunyai kewenangan untuk menahan mereka yang kedapatan seperti di jalan ataupun di hotel,
itu 1 kali 24 jam. Namun demikian terus kita berupaya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan boleh dikatakan penelitian, penyidikan, apakah itu sudah dapat mengarah ke tindak pidana, maka kita akan bekerja sama melaporkan kepada pihak polisi. Baik, ya luar biasa sekali nih Pak, menarik obrolan kita tadi sampai di PSK ya Pak tadi. Ya, jadi pemirsa kita bakal lanjut lagi masih ngobrol dengan Bapak Alex, tentunya setelah isi penyiar kemana-mana tetap di Halo Palembang.